Halo, perkenalkan nama saya Julia Faiza Ritonang, kelas 10 AKL 6. Saya akan menceritakan cerita hikayat Malim Deman. Hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja dan baik budinya. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Di sekitar sawah milik ibu Malim Deman itu tinggal seorang janda tua, Mande Rubiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mande Rubiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Mande Rubiah kerap mengirim makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mande Rubiah untuk meminta air minum. Belum juga Malim Deman tiba di pondok Mande Rubiah, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mande Rubiah. Dengan berjalan berjingkat-jingkat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperanjatlah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mande Rubiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim Deman menerka, 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikan selendang itu dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Namun hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Made Rubiah. Dengan hati gembira, Made Rubiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Malim Deman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Made Rubiah. Sesampainya di rumah, Malim Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Made Rubiah. Malim Deman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malim Deman meminta ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Made Rubiah untuk menemui Putri Bungsu. Malim Deman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim Deman memberi nama Sultan Duano untuk nama anak lelakinya itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun sejak Sultan Duano lahir, perangai Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di arena perjudian. Dia sangat senang menyambung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian, hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Putri Bungsu menjadi sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar. Hingga pada suatu saat, dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Deman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri Bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Tolong kau sampaikan kepada Malim Deman, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera cepat mencari Malim Deman ke arena perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan dari Putri Bungsu kepada Malim Deman. Malim Deman panik. Dengan terburu-buru dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat. Sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tiada. Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke kayangan.
Malim Demon hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Benar-benar dia sangat menyesal. Namun penyesalan hanya penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulangi lagi. Akibat sikap buruknya dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya. Pesan moral dari cerita rakyat singkat hikayat Malim Demon adalah berjudi hanyalah akan merugikan diri sendiri dan keluarga di kemudian hari. Hendaknya kita menghindari perbuatan buruk tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Kita juga harus berhati-hati dalam bertindak karena penyesalan di kemudian hari tidak ada gunanya.